Apa itu malaria? Teman-teman pernah dengar soal malaria nggak? Mungkin sebagian ada yang udah pernah dengar dan sebagian lagi belum pernah dengar sama sekali. Kalian tahu nggak sih? Hari ini adalah Hari Malaria Sedunia. Makanya hari ini gue mau kenalin kalian tentang penyakit yang satu ini. Jadi secara garis besar, cara penularannya itu sama kayak penyakit lain yang lebih populer, yaitu demam berdarah. Walaupun sama-sama ditularin sama nyamuk, tapi nyamuk yang nularin dua penyakit ini ada dari spesies yang berbeda loh. Nyamuk yang nularin demam berdarah itu berasal dari spesies Aedes, yang kalau kita lihat ada strip putih hitamnya di bagian perut. Sedangkan yang nularin malaria adalah spesies Anopheles. Nyamuk Anopheles yang nularin malaria ini lebih sering ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Papua dan Maluku. Sedangkan spesies Aedes biasanya ditemuin di hampir seluruh lokasi di Indonesia. Sebetulnya penyebab malaria itu bukan nyamuknya, tapi ada parasit yang hidup dalam nyamuk dan juga di manusia yang namanya Plasmodium. Plasmodium ini adalah makhluk hidup yang dikenal sebagai protozoa. Nah, Plasmodium ini berkembang biak dengan siklus hidup dalam tubuh manusia dan juga dalam tubuh nyamuk. Saat nyamuk Anopheles yang terinfeksi Plasmodium itu menggigit manusia, parasit yang belum dewasa akan masuk lewat pembuluh darah dan berakhir ke dalam sel hati. Lalu dia berkembang dan masuk lagi ke dalam aliran darah. Parasit yang udah berkembang tersebut kemudian akan semakin berkembang dalam sel darah merah sampai sel darah merahnya akhirnya pecah dan bisa semakin bertambah banyak jumlah parasitnya dalam sirkulasi darah. Nyamuk Anopheles lain akan menggigit manusia yang terinfeksi tersebut, kemudian membawa parasit dan siap untuk menularkannya kepada orang berikutnya yang akan digigit oleh nyamuk tersebut. Kita bisa ngenalin orang-orang yang menderita malaria dari beberapa gejala. Yang pertama dan paling utama adalah demam, yang suhunya sangat tinggi, kemudian disertai menggigil dan berkeringat yang sangat banyak. Selain itu, orang dengan malaria juga bisa mengeluhkan ada yang sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala ini, kita harus waspada apakah orang ini menderita malaria atau enggak. Terutama kalau misalnya orang ini punya beberapa riwayat penting. Yang pertama, dia pernah kena sakit malaria. Yang kedua, dia pernah berkunjung ke daerah yang tinggi kasus malarianya. Kalau di Indonesia itu di daerah Maluku atau Papua. Dan yang terakhir, tinggal di daerah yang tinggi kasus malarianya. Seperti yang udah sering kita bahas di channel ini, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi, kita akan bahas cara mencegah malaria yang disingkat sebagai ABC. Yang pertama dari A, itu adalah singkatan dari awareness, atau kewaspadaan terhadap risiko malaria. Misalnya, kita mau berkunjung ke daerah yang tinggi kasus malarianya, maka kita harus melindungi diri kita. Cara melindunginya gimana? Yaitu dengan cara yang B dan C. Untuk poin yang B, ini adalah bite prevention. Jadi, kita harus mencegah diri kita tergigit oleh nyamuk. Cara-cara yang bisa dipakai antara lain adalah dengan pakai obat anti nyamuk. Baik yang disemprot, yang dibakar, yang lotion, atau bahkan obat nyamuk yang listrik. Cara lain juga yang bisa digunakan adalah dengan memasang jaring-jaring anti nyamuk pada setiap ventilasi yang ada di rumah, atau menggunakan kelambu di sekitar tempat tidur, sehingga kita terbebas dari gigitan nyamuk. Kalau misalnya amit-amit kita tetap kegigit oleh nyamuk walaupun sudah berusaha, ada cara berikutnya yaitu dengan C, atau kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis adalah pemberian obat-obatan untuk mencegah seseorang tertular malaria. Tapi, perlu diingat, bahwa konsumsi obat-obatan pencegahan malaria juga membawa risiko untuk diri sendiri kalau digunakan secara jangka panjang. Jadi, kalau kita mau konsumsi obat ini, diskusi dulu ya sama dokter. Demikian merupakan penjelasan singkat hari ini tentang apa itu malaria. Semoga bermanfaat. Untuk diingat, video ini cuma gambaran awal, jadi jangan dijadiin satu-satunya acuan. Jangan lupa untuk like dan share ke orang sekitar, supaya informasi bermanfaatnya nggak cuma berhenti sampai kalian aja. Kalau teman-teman mau dapat info seputar kesehatan lainnya, boleh subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Kalau ada pertanyaan menarik lainnya, juga boleh tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.